berdoa. Bapa yang maha baik, Allah di dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau beri dan anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ketika sebentar kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan, mencoba memahami dan mendalami, bahkan mengalami karya dan kebaikan Allah melalui pewartaan sabda. Dan untuk kemudian kami boleh terus mengimani dan mengamini dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu, sehingga pesan kebenaran sabda Tuhan boleh tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan
dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Mun berat ulah lumpat, tapi cengkat. Kalau berat jangan lari, tapi bangun. Tapi beranjaklah, tapi bergeraklah. Kalau susah, jangan berkata tidak bisa, tapi cobalah. Berusahalah, berupayalah. Kalau gagal jangan berkata tidak mungkin, tapi teruslah berjuang. Perubahan terjadi karena orang mau bertempur, bukan karena orang mau mundur. Kemungkinan berhasil akan sangat besar justru ketika orang mau maju, mau bergerak. Bukan ketika orang justru memilih untuk mundur. Karena itu orang tentu dalam berbagai pergumulan seberat apapun harus terus bertempur. Perubahan memungkinkan, kalau kata orang Sunda bilang, mun daek perih supaya menang perah. Artinya mau melalui berbagai proses, mau menghadapi berbagai konsekuensi, mau berhadapan dengan resiko. Karena tanpa kemauan, kesiapan, kesigapan untuk menghadapi itu semua, maka kita tidak akan kemana-mana. Dan perubahan hanya sebuah angan-angan dan cita-cita semata. Tema hari ini dalam Minggu Transfigurasi, kemuliaan Kristus membawa perubahan. Tentu perubahan menjadi penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Persoalannya itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi itu sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus dengan kesungguhan, dengan konsistensi, dengan kuat, supaya jadi. Persoalannya justru lebih banyak orang yang tidak siap. Lebih banyak orang yang tidak mau ambil resiko, lebih banyak orang yang mencari aman dalam hidupnya. Bahkan kadang juga tentu dalam pelayanan. Lebih banyak orang yang siap mundur daripada siap tempur. Dan lebih banyak orang yang siap berada di atas gunung daripada memulai untuk turun gunung. Berita-berita yang disampaikan Yesus tentu membuat para murid merasa ciut. Walaupun mungkin kalau orang Sunda bilang henteu pasti murungkut, tapi mereka ciut dan takut. Apalagi ketika mereka mulai tahu bahwa Yesus itu akan mengalami penderitaan dan mereka juga tahu perjuangan Yesus itu tidak mudah. Pelayanan, pengajarannya juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana untuk dilewati dan dihadapi. Karena itu dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung atau yang kita kenal dengan transfigurasi, ketika terjadi perubahan bentuk atau rupa pada diri Yesus. Dan ketika itu Petrus, Yakobus dan Yohanes mulai menyadari ada dua sosok yang bisa dikatakan legenda
dalam pemahaman bangsa Israel, Musa dan juga Elia. Mereka dua tokoh besar tentu yang dikenal oleh bangsa Israel. Elia dan Musa masing-masing mewakili hukum dan nabi-nabi dalam tradisi Yahudi. Musa adalah pemberi hukum dengan 10 perintah Allah atau dekaloh. Sedangkan Elia adalah salah satu nabi terbesar. Dan kehadiran mereka bersama Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum dan nabi-nabi yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Kehadiran Elia dan Musa juga sesungguhnya menunjukkan kesinambungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum dan nabi dan kitab nabi-nabi, tetapi untuk menggenapinya. Transfigurasi memberikan sekilas kemuliaan yang akan datang dari Yesus setelah kebangkitannya. Dan peristiwa itu memberikan pengharapan kepada murid-muridnya tentang nanti kemenangan Yesus atas maut dan dosa. Bahkan ini sekaligus menegaskan otoritas keilahian Yesus. Sehingga transfigurasi tentu menjadi peristiwa penting, bukan semata-mata di mana saat itu Yesus dimuliakan. Dan ada suara yang menegaskan, dengarlah dia. Dalam peristiwa yang mengagumkan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Petrus dan murid-muridnya memberikan respon. Petrus berkata, sungguh baik berada di tempat ini. Karena itu ia hendak mendirikan 3 kemah. Untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Kekaguman Petrus dan 2 murid yang lain ini sesuatu yang wajar. Karena sekali lagi sebelumnya justru yang mereka dengar adalah tentang penderitaan. Yang mereka lihat ke depan adalah nanti ujungnya adalah kematian. Hese susah, pertempuran yang tidak mudah. Sehingga ketika mereka menyaksikan justru peristiwa transfigurasi, mereka punya pemikiran, oh kalau begitu enak di sini. Di atas gunung ini nyaman, di atas gunung ini aman, di atas gunung ini tidak ada tantangan. Ada ketenangan, ada ketentraman, dan kami bisa menjalani dan mengalami hidup yang senang. Tanpa kami harus berupaya, tanpa kami harus bekerja, tanpa kami harus turun gunung dan melanjutkan karya pelayanan Yesus. Sehingga sekali lagi, Petrus punya pemikiran, sungguh baik berada di tempat ini. Memilih zona nyaman daripada zona iman. Saudara-saudara, Minggu Transfigurasi tentu bukan hanya sebuah perayaan akan kemuliaan Yesus dan berhenti pada kekaguman semata. Namun yang paling penting bagaimana merayakan kemuliaan Yesus dengan tetap menjalankan tugas tanggung jawab. Melakukan perubahan dalam hidup.
Karena itu 3 hal yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, lain aman tapi iman. Hidup ini penuh resiko sekali lagi. Sehingga kesiapan itu menjadi penting. Hidup memang tidak selalu mudah dan harganya juga tidak pasti murah. Hidup tidak selalu gampang dan tidak selalu hampang. Hampang itu ringan. Ada hal yang perlu kita perjuangkan, ada hal yang perlu kita upayakan, ada hal yang perlu kita lakukan. Karena itu kalau mau berhasil, jangan selalu berada di atas gunung, memilih kondisi yang aman, tentram, dan merasakan angin bertiup sepoi-sepoi. Tapi turunlah dari gunung, hadapi kenyataan, hidup itu tidak mudah, ada banyak tantangan, jalan, hadapi, bertempur bukan mundur. Pelayanan punya resiko. Pekerjaan tiap kita punya resiko. Dalam relasi kita dengan banyak orang, dengan masyarakat punya resiko. Tidak selalu lancar. Tapi pertanyaannya, apakah kita memilih untuk aman dan hidup dalam zona aman, atau kita memilih untuk bergerak maju dan memasuki zona iman? Yesus tentu tidak memilih terus berada di atas gunung. Walaupun ia tahu kalau ia turun gunung, maka di depan ada salib dan kematian. Yang pertama, yang kedua, lain sare tapi malire. Sare itu aman Bapak Ibu. Apalagi kalau sarena tibra gitu ya. Dalam bahasa kasar Sunda mah suka ada ungkapan tibra hees. Orang bisa sare karena hidupnya tenang gitu ya. Orang bisa cepat tidur, tibra, nyenyak, karena dia tidak terlalu banyak pikiran. Dia mikirnya yang aman-aman saja, yang tenang-tenang saja, memikirkan hal yang membawa kemudahan, sukacita saja yang ia pikirkan gitu ya. Sare itu aman, sare itu nyaman. Apalagi di atas gunung. Petrus pun mau terus di atas gunung. Bahkan ia mencoba untuk menyiapkan 3 kemah. Tapi yang namanya malire ini berbeda. Karena kalau orang malire berarti ia harus bangun, ia harus sadar, ia harus memulai sebuah karya. Karena malire itu memperhatikan, peduli, punya belas kasihan. Ia mau punya hati untuk sesamanya. Sehingga ia harus bangun, lain sare. Bangun, bukan tidur. Karena itu tugas kita tentu bukan sare, tapi malire. Sehingga ada ungkapan mengatakan, sorry to say, sukses itu perlu proses. Lain ku hees. Sukses itu perlu proses. Lain ku hees, bukan dengan tidur. Karena dengan tidur kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya beristirahat. Memulihkan tenaga. Kan itu tugas kita bukan sare tapi malire. Memperhatikan, menjadi berkat, menghibur, menguatkan sesama. Yang ketiga, lain tempat tapi tepat. Bukan pada tempat tapi pada orang yang tepat.
Sehingga dimanapun tempat kita, maka kehadiran kita itu harus jadi berkat. Di gedung gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, dalam relasi sosial kita, maka kehadiran kita itu harus jadi berkat, harus punya dampak. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mau turun gunung. Turun gunung. Keluar dari zona nyaman kita. Turun gunung. Hidup dalam realitas yang nyata. Jadi bukan hidup yang wah, tapi hidup yang berbuah. Allah tahu Yesus adalah orang yang tepat. Karena itu terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata dalam ayat 35, inilah anakku pilihanku, dengarkanlah dia. Maka hari ini kita diajak memuliakan Tuhan itu adalah bagaimana hidup kita itu diubah, berubah, dan berbuah. Ada banyak hal yang berat, tapi ulah lumpat, tapi kudu cengkat. Karena perubahan terjadi kalau orang siap tempur, bukan memilih mundur. Amin.